Pernah gak sih kalian ngerasa pas lagi ngirit-ngiritnya kok uang malah tambah sedikit ya? Kok malah susah nambah ya? Sedangkan ketika nggak sengaja lagi boros, kok uang malah makin banyak ya? Maksudnya tuh kayak ada aja terus. Pasti pernah kan ya? Oke, di video kali ini kita akan bahas misteri kenapa ketika irit uang semakin sulit, sedangkan ketika boros uang malah mudah untuk datang. Agar ketika kita sudah tahu, maka insya Allah kita akan bisa menjadi magnet rezeki yang bermanfaat untuk kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi, bisa kumpul lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan energi positif, frekuensi positif. So, bagi teman-teman yang baru di sini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa bareng-bareng menjadi positive people dan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di sini saya mau sharing ya, mau berbagi kisah, berbagi pengalaman. Kita sharing bareng. Kalau kalian juga punya cerita, nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar. Tapi saya mau cerita dulu tentang konteks rezeki yang ketika irit maka uang semakin sulit, sedangkan ketika boros maka uang mudah banget datangnya. Ketika saya berada di mode yang lagi ngirit ya, jadi waktu itu saya jatahin seminggu itu hanya boleh keluar uang 50.000. Kalau bisa malah kurang dari 50.000. Dan untuk kebutuhan lain itu juga sudah saya anggarkan, misalnya jatah ke pasar sekian, untuk kebutuhan rumah dan lain-lain sekian. Tujuannya adalah agar bisa memanajemen keuangan gitu, supaya bisa terkontrol antara pengeluaran dan pemasukan. Dan juga kebetulan pemasukan saat itu memang pas-pasan untuk jatah sebulan gitu ya. Tapi yang anehnya, semaksimal apapun saya ngatur, selalu aja tidak cukup untuk 1 bulan itu. Nggak tahu juga kenapa jadi kayak kurang terus, dan pemasukannya kayak semakin sulit banget. Padahal tuh ya lagi dalam mode yang lagi ngirit-ngiritnya. Bahkan sering banget sampai minus dan terpaksa saya harus mencari tombokan. Oke, jadi itu ketika saya dalam mode irit. Nah, kemudian ada juga cerita saya yang pernah memiliki sisa uang itu hanya 20.000. Ya, 20.000 itu rasanya masih di pertengahan bulan. Nggak punya cadangan, nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat. Pokoknya tinggal sisa 20.000 itu tok. Ya, bener, ini cerita nyata, ini cerita saya pribadi. Karena udah capek nih, terlalu kayak mikirin uang ini kemana, uang itu kemana. Membagi jatah ini sekian, jatah itu sekian, udah capek banget kayaknya. Karena saat itu saya rasa terlalu mengatur uang juga hasilnya ya sama aja, minus juga. Saya udah malas banget nyambil pusing, jadi pasrah sepasrah-pasrahnya. Saat itu apa yang saya lakukan dengan uang yang sisa 20.000 itu? Saya bawa keliling jalan-jalan sore sambil jajan ya. Kebetulan saat itu nemu pentol goreng dan uang 20.000 itu saya pakai untuk beli pentol goreng tersebut. Saya sangat menikmati karena pentol gorengnya enak. Jadi akhirnya 20.000 itu habis. Saya jajanin pentol goreng semua. Dan yang saya rasa saat itu adalah bahagia, nyaman, menikmati banget. Menikmati suasana sore itu, menikmati enaknya pentol goreng. Dan saya nggak mikir uang udah habis sama sekali. Akhirnya setelah itu saya balik, saya pulang ke rumah, melakukan hal aktivitas seperti biasa. Dan ternyata keesokan harinya sesuatu yang tidak pernah saya duga terjadi. Saya mendapatkan transferan dari keluarga saya dan dia berniat untuk bersedekah. Alhamdulillah banget, dan yang dapat transferan juga bukan saya aja, keluarga yang lain, saudara yang lain juga ya. Jadi saya pikir saat itu adalah, wah, padahal saya ini nggak ngerasa kayak kekurangan uang, cemas dan takut gitu loh. Kok uang malah datang ya dengan sendirinya, tiba-tiba tanpa saya duga. Padahal ya kenyataannya memang uang saya udah habis sama sekali saat itu. Jadi sejak saat itu saya menyadari sekali bahwa janji Allah itu memang benar-benar pasti. Bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk yang hidup di dunia ini, makhluk yang hidup di bumi ini. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu cemas. Karena ketika saya lagi dalam mode yang ngirit banget itu, yang terjadi malah uang itu habis, uang itu malah tambah sedikit. Dan pemasukan tambah sulit. Dan ketika saya ada di mode yang tidak sengaja boros ya, maksudnya boros itu gini, tidak pelit terhadap diri sendiri. Mau beli apapun, contoh seperti makanan atau kebutuhan untuk diri sendiri ya, yang paling utama dulu, itu tuh nggak terlalu mikir. Dan pada kenyataannya rezekinya ada terus gitu loh, uangnya ada terus, nggak pernah putus malah.
Oke, jadi kita bahas kenapa sih bisa seperti itu? Ternyata ya, setelah saya belajar tentang kekuatan pikiran, tentang law of attraction, ya semua yang mempengaruhi itu adalah kekuatan pikiran kita. Pikiran dan perasaan yang akhirnya menjadi sebuah energi, entah itu negatif atau positif, sehingga bagaimanapun energi kita, ya yang kita pancarkan, baik itu berupa positif dan negatif, maka itulah yang ketarik ke dalam hidup kita, atau dengan kata lain terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita sedang irit ya, sedang mengirit-irit uang. Menurut penelitian, ternyata tanpa kita sadari, saat itu kita telah mengirimkan informasi atau mengirimkan sinyal ke alam bawah sadar bahwa uang kita ini sedikit. Uang kita hanya sisa segini gitu. Makanya kita harus ngirit, ya uangnya hampir habis. Nah, jadi informasi itu yang ditangkap oleh alam bawah sadar. Apalagi kalau kita sertai dengan perasaan ya. Karena ketika kita ngirit, kita tuh menjaga uang kita supaya nggak terlalu banyak yang keluar. Jadi perasaan kita tuh kayak ada perasaan cemas nih kalau uang ini ternyata keluarnya terlalu banyak atau terlalu besar. Tidak sesuai dengan perhitungan kita. Nah, jadi perasaan cemas atau takut itu yang bersatu dengan pikiran kita tadi, yang tukang komando nih harus irit, itu menjadi energi yang sangat powerful. Ya, saya sudah pernah bahas loh di video sebelumnya, ketika pikiran dan perasaan kita ini selaras, ya mereka ini kayak sama satu tujuan, maka mereka akan menjadi energi yang sangat kuat. Sehingga hal itu mudah banget untuk masuk ke alam bawah sadar, karena pikiran dan perasaan selaras. Jadi yang masuk ke alam bawah sadar adalah, aku memiliki uang yang sedikit, aku kekurangan uang. Itulah sebabnya aku harus nyirit. Ketika informasi itu sampai ke alam bawah sadar, maka dia akan memancarkan energi, frekuensi ke alam semesta berupa energi kekurangan. Makanya yang terjadi adalah ketika kita irit malah semakin kurang. Karena tadi perasaan dan pikiran kita tuh selaras, merasa kekurangan, merasa uang tuh cuma sedikit. Dan itulah yang terjadi, karena energi kita adalah energi kekurangan. Beda kalau di dalam mode satunya tuh, yang kita tidak sengaja boros, tapi uang malah datang terus. Nah, jadi ketika kita berada di mode yang setiap kali mengeluarin uang itu nggak takut, nggak cemas, ternyata menurut penelitian tanpa kita sadari, kita sudah mengirimkan sinyal, memberikan informasi ke alam bawah sadar bahwa aku punya uang yang banyak. Uang mudah datang kepadaku. Oleh karena itu, kita nggak takut setiap kali mengeluarkan uang. Berapapun sisa uang kita saat itu ya, pada kenyataannya ketika kita mengeluarkannya tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, dengan rasa bahagia, dengan perasaan senang, maka energi kita adalah energi yang berkelimpahan ya. Dan itu powerful banget, mudah banget menembus ke alam bawah sadar, sehingga informasi yang ditangkap di alam bawah sadar yang berupa energi keberlimpahan tadi, dia akan memancarkan ke semesta dan menariknya, mendatangkannya, mewujudkan menjadi kenyataan. Yang terjadi adalah uang mudah datang kepada kita. Ada terus, setiap kali kita mengeluarkan uang, ya uang datang lagi. Karena energi kita tadi, energi keberlimpahan. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya? Jadi ternyata seperti itu. Rahasia di balik misteri kenapa yang irit uangnya cepat habis, sedangkan yang boros uangnya malah makin banyak. Ternyata rahasianya ada energi yang kita berikan, energi yang kita pancarkan. Nah, kalau teman-teman sendiri pernah nggak sih ngerasa di salah satu mode tadi, mode ngirit tapi uang tambah sulit, atau mode yang tidak sengaja boros tapi kok uang malah datang terus? Kalau kalian pernah, ceritakan dong di kolom komentar biar kita bisa sharing bareng cerita kita, agar bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain, supaya bisa lebih menyadari bahwa oh, ternyata selama ini salahku di sini. Gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau berbagi ceritanya di kolom komentar. Nah, jadi di sini saya mau bagi tips gimana caranya supaya kita bisa ngerasa berlimpah terus, walaupun pada kenyataannya kita bahkan nggak punya uang. Kita bahkan cuma punya uang pas-pasan. Ya, karena ketika kita memancarkan energi keberlimpahan ini, kita akan menarik keberlimpahan yang lain ke dalam hidup kita. Percaya deh. Tapi kalau misalnya nih, pada kenyataan kita sedang kekurangan, gak punya uang, kesulitan dalam mendapatkan uang, dan jika semakin kita pancarkan energi negatif kita, maka yang terjadi adalah semakin kurang, semakin sulit, semakin susah uang untuk datang. Oke, jadi tips versi saya yang benar-benar ampuh, benar-benar manjur ya, menurut pengalaman saya dalam menciptakan energi keberlimpahan ini adalah sedekah. Loh, gimana Kak cara sedekah kalau uangnya juga pas-pasan? Nah, oke, jadi kalau misalnya kita mau membiasakan untuk sedekah ya, agar kita ini memiliki energi yang keberlimpahan,
pertama-tama banget tuh kita perlu memaksa diri kita sendiri untuk bersedekah. Nah, jadi ada yang namanya sedekah Jumat Berkah. Pasti kalian sudah sering ya, sudah tahu ya, banyak banget orang yang melakukan sedekah Jumat Berkah. Tahu nggak sih, ternyata sedekah di hari Jumat itu bener-bener berkahnya tuh luar biasa. Apalagi kalau teman-teman itu rutin ngelakuinnya setiap hari Jumat. Ketika saya mulai membiasakan melakukan teknik sedekah Jumat Berkah ya, kalau versi saya, alhamdulillah, saya nggak pernah lagi merasa kayak cemas, takut uang habis, kekurangan, itu nggak pernah sama sekali. Jadi kalau saya di saat lagi minim-minimnya nih keuangan, tapi harus tetap melakukan sedekah di hari Jumat, saya tuh paling cuman masak nasi, bikin telur orak-arik ya. Telur kan paling berapa, 10.000 udah dapat banyak tuh. Nah terus diorak-arik, dimasak pakai kayak sambal goreng kayak gitu, terus ditaburin bawang. Udah, itu enak banget. Kemudian dibungkus ya pakai styrofoam atau tempat mika gitu. Bisa jadi banyak loh. Bisa jadi 6 sampai 7 8 box. Itu udah lumayan banget. Terus kita bagi tuh ke orang-orang. Misalnya contoh petugas sapu jalan atau petugas pembuang sampah. Mereka tuh kan bekerja di pagi hari tuh. Nah, pas banget. Lihat ekspresi mereka ketika menerima sedekah kalian tadi. Mereka tuh seneng banget. Ya walaupun apa yang kita kasih tuh sederhana, tapi usahakan harus enak ya. Jadi kita tuh harus memberikan sesuatu yang layak dimakan, yang kita tuh juga suka. Rasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Itu tuh membuat kita merasa, wah aku nih berlimpah, aku nih punya banyak. Kita jadi kayak ngerasa bersyukur banget. Nah jadi di situ poinnya. Di situ energi keberlimpahan muncul kepada diri kita sendiri. Cobain deh kalau nggak percaya. Ya, kalau misalnya belum terbiasa, paksa. Seminggu sekali aja kok, setiap hari Jumat pagi kalau bisa. Kalau nggak punya banyak uang, masak sesederhana mungkin dengan bahan-bahan yang sudah tersedia di rumah. Jadi kayak nggak perlu memaksakan. Dan ingat, ketika kita tuh berniat ya mau sedekah misalnya nih setiap hari Jumat, itu tuh insya Allah rezekinya pasti ada terus. Ada terus untuk setiap hari Jumat. Ya walaupun kita nih kayak pas-pasan juga nih ekonomi, keuangan. Tapi kalau niat kita nih kuat ya, bulat untuk berbagi, itu pasti ada jalannya, pasti ada rezeki. Beneran deh, ini ajaib banget kalau menurut saya ya. Saya tuh kayak pernah juga, uangnya tuh udah pas-pasan nih di hari Rabu, Kamis itu 2 hari lagi hari Jumat nih misalnya. Tiba-tiba H-1 aja uangnya tuh ada, walaupun nggak seberapa gitu, tapi itu bisa dipakai untuk bikin makanan di hari Jumat. Tapi kalau kita punya rezeki yang lebih, misalnya kayak di awal bulan gitu, ya nggak apa-apa, belikan sesekali misalnya kayak nasi kuning yang paling enak di tempat kalian, yang paling enak di kota kalian. Ya itu boleh banget. Tapi kalau misalnya kalian masak sendiri ya, itu rasanya tuh lain banget. Rasa berlimpahnya tuh menurut saya itu dapat banget deh. Karena kita kayak menuangkan perasaan cinta ketika kita memasak, menuangkan perasaan bahagia. Nih aku mau berbagi nih pada teman-teman, pada petugas kebersihan misalnya. Terus kalian rasain, konsisten aja selama 1 bulan, lihat keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Insya Allah nggak akan pernah ada lagi rasa cemas, rasa takut, terutama dalam ekonomi, terutama dalam keuangan. Dan pastinya energi kita menjadi energi keberlimpahan, dimana ketika hal itu konsisten kita lakukan, maka insya Allah kita terlepas dari kehidupan yang kekurangan. Oke teman-teman, silahkan dicoba. Insya Allah setelah menonton video ini, kita semua menjadi orang yang berlimpah, orang yang selalu menebarkan energi positif, dan membawa banyak manfaat untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Silahkan di like jika kalian menyukai video ini dan bagikan sebanyak-banyaknya ke saudara, ke kerabat, ke teman-teman lainnya. Barangkali ada yang membutuhkan masukan-masukan positif dan insya Allah menjadi pahala jariah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.